Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada ya. Tentunya kita akan melanjutkan sharing kita tentang manajemen ternak perah berkelanjutan ya, merupakan kunci sukses produksi susu di mana? Di Indonesia tentunya ya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Manajemen kandang dan lingkungan yang efektif adalah fondasi utama bagi keberhasilan usaha ternak perah ya. Jadi aspek-aspek ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan sapi, tetapi juga secara langsung berkorelasi dengan produktivitas susu dan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan. Kita tahu ya bahwa kita masih impor banyak sekali susu ya. Kita kayak menginginkan ke depan kita bisa swasembada, tentunya swasembada susu ya, yang memang sangat potensial untuk mengatasi kekurangan gizi di masyarakat yang kita cintai ya. Oke, dalam konteks iklim tropis Indonesia, desain kandang yang cermat ya, kemudian kontrol lingkungan mikro yang optimal dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab tentunya menjadi sangat krusial untuk memastikan sapi dapat berproduksi secara maksimal. Oke, dalam memilih sistem pemeliharaan kandang harus tepat ya, sesuai dengan kegunaannya. Misalnya sistem tie stall ya. Dalam sistem ini setiap ternak diikat pada tempat individu masing-masing tentunya ya, di leher masing-masing. Apakah menggunakan ring nose atau tidak itu terserah bagaimana bagusnya untuk mengelola ya. Kemudian sistem ini akan memudahkan kontrol pakan dan pemantauan kesehatan sapi secara individual. Namun ya, keterbatasan gerak dapat meningkatkan resiko lameness atau pincang dan mengurangi kesejahteraan ternak yang kita pelihara. Kemudian kontrol pakan dan kesehatan lebih mudah tentunya. Gerak terbatas pada ternak, resiko lameness ini akan tinggi. Nah, sementara sistem freestall ya, jadi sapi memiliki kebebasan bergerak di area bersama, namun tetap disediakan tempat istirahat individu atau freestall ya. Sistem ini meningkatkan kesejahteraan ternak dan mengurangi kompetisi, walaupun ya biaya konstruksinya cenderung akan lebih tinggi. Nah, ada untung ruginya ya. Jadi kesehatan ternak akan lebih baik nantinya, kemudian mengurangi kompetisi pakan yang terjadi. Nah, berikutnya adalah sistem loose housing ya, merupakan sistem terbuka dengan area istirahat dan lantai kerja yang terpisah. Nah, sistem ini sangat cocok untuk iklim tropis sebetulnya, karena bisa mengandalkan ventilasi alami ya, yang memastikan bahwa sirkulasi udara yang baik bagi ternak, cocok untuk iklim tropis ya. Kemudian ventilasi alami bisa dapat optimal nantinya. Nah, pemilihan sistem pemeliharaan harus ya harus disesuaikan dengan skala usaha, kemudian iklim lokal dan tujuan produksi ya. Apakah mau diarahkan kemana produksi kita ya. Kemudian setiap sistem memiliki kelebihan dan berkurangnya atau kekurangannya sendiri yang perlu dipertimbangkan matang-matang untuk mencapai
efisiensi dan produktivitas maksimal pada usaha ternak kita. Nah, kita akan bicarakan tentang kandang yang ideal ya untuk sapi perah yang produktif. Tentunya kita menginginkan demikian. Tentu setiap peternak atau siapa saja ingin ternaknya menghasilkan susu yang banyak ya, produktivitasnya tinggi. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui kriterianya adalah ventilasi optimal. Ventilasi yang baik sangat penting ya untuk menjaga kualitas udara dan suhu di dalam kandang tentunya ya. Kemudian rasio luas ventilasi sebaiknya di atas atau sama 20% ya dari luas lantai kandang. Kemudian penggunaan ridge fan atau kipas exhaust ya tambahan ini dapat membantu sirkulasi udara secara efektif nantinya ya. Exhaust fan ini ya diusahakan ya kalau memungkinkan ya kita pasang, karena bagaimanapun sirkulasi udara diperlukan biar bau amonia dan lain-lain yang kurang sedap itu bisa disedot keluar tentunya ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya dengan ventilasi yaitu adalah alas kandang yang nyaman ya. Jadi material alas kandang seperti serbuk gergaji, jerami atau matras yang biasa sekarang lazim dipakai di peternakan di perusahaan yang besar ya, harus bersih dan kering. Kemudian kalau menggunakan bahan alami ya, ketebalan minimal 15 cm direkomendasikan untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi sapi dan mencegah cedera dan menjaga higienitas ya. Berikutnya adalah sistem drainase yang efisien. Lantai kandang dirancang dengan kemiringan 2-3%. Jangan terlalu curam juga untuk memastikan aliran urin dan air limbah dapat dibersihkan dengan mudah. Kemudian drainase yang baik nantinya akan mencegah genangan dan mengurangi pertumbuhan bakteri ya, dan menjaga kebersihan lingkungan kandang. Nah, jadi kandang yang ideal tidak hanya melindungi ternak dari cuaca ekstrim, tetapi juga mendukung perilaku behavior alami pada sapi yang kita pelihara. Kemudian mengurangi stresnya ya, dan meminimalkan risiko terjadinya penyakit. Nah, jadi investasi pada desain kandang yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas dan umur produktif dari sapi yang kita pelihara. Jadi amat sangat penting ya bagaimana mendesain kandang yang benar dan bisa dipakai untuk ternak sapi perah kita. Nah, bagaimana kita memitigasi ya stres panas pada sapi perah di iklim tropis ya? Di iklim tropis kebetulan di Indonesia ya cuma punya 2 musim ya. Musim kemarau, musim penghujan. Nah, stres panas atau heat stress itu merupakan tantangan yang serius ya bagi sapi perah di Indonesia yang beriklim tropis. Ini kalau dibiarkan terus-menerus ya dapat menurunkan produksi susu secara signifikan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ternak kita stres ya? Indikator stres panas ini ya pada sapi perah tentunya dapat mengalami stres panas jika suhu rektal mereka melebihi dari 38,5 derajat Celcius. Jadi bisa diukur dengan termometer rektalnya atau anusnya, jangan sampai lebih dari 38,5 derajat Celcius, atau tingkat respirasi mereka lebih dari 60 nafas per menit ya. Penting ini untuk memantau tanda-tanda ini ya secara rutin.
Kalau misalnya parameter ini dilampaui, maka sudah bisa dikatakan bahwa ternak kita mengalami stres. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendinginan aktif. Jadi penggunaan kipas angin, boleh menggunakan sprinkle ya yang berputar ya mengeluarkan air, atau sistem fogging ya, pengkabutan yang secara strategis di dalam kandang dapat membantu menurunkan suhu sapi dengan cepat dan efektif. Jadi ini harus dilakukan pada kondisi yang memang cuaca panas, kondisi panas. Ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pendinginan pasif. Jadi pendinginan penyediaan naungan misalnya yang memadai ya, penggunaan atap reflektif atau penanaman pohon di sekitar kandang, ini adalah salah satu metode pasif yang sangat efektif untuk mengurangi paparan panas secara langsung. Jadi di sekitar kandang kita alangkah baiknya ditanam ya pohon yang rindang, jadi menjadi pendingin pasif nantinya. Nah, kombinasi strategi pendinginan aktif dan pasif sangat direkomendasikan ya untuk menjaga sapi perah kita tetap nyaman dan produktif, terutama selama periode suhu yang tinggi ya. Jadi bulan-bulan tertentu ya, kalau waktu kemarau mau tidak mau harus kita lakukan demikian. Nah, pentingnya kualitas udara dalam kandang sapi perah ya. Jadi kualitas udara yang buruk di dalam kandang dapat berdampak negatif pada kesehatan saluran pernafasan sapi dan akhirnya menurunkan produksi susu nantinya. Nah, pengelolaan ventilasi dan kebersihan kandang sangat krusial. Yang pertama yang bisa kita lihat itu adalah debu. Debu ya. Jadi tingkat debu di udara idealnya tidak melebihi 3 mg per meter kubik ya. Debu dapat membawa partikel berbahaya dan memicu masalah pernafasan. Nah, mungkin di tempat Anda ataupun siapapun ya di pinggir pantai ini perlu strategi khusus ya, yang suka ada badai, ada pasir, apalagi badai pasir. Nah, ini harus diantisipasi agar ternak kita tetap sehat. Kemudian dampak kesehatan ya, jadi yang perlu kita lakukan ya, yang konsentrasi misalnya ya, amonia kita bicarakan dulu atau dikenal dengan NH3. Konsentrasi amonia harus dipertahankan di bawah 10 ppm ya. Untuk apa? Untuk mencegah iritasi saluran pernafasan pada sapi dan pekerja kandang ya, anak kandang, operator kandang ini juga harus sehat ya. Bagaimana kalau terus menerus dibiarkan? Tentu akan berdampak pada kesehatan. Jadi konsentrasi amonia dan debu tinggi ini dapat menyebabkan iritasi mata ya dan saluran pernafasan, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit nanti yang mungkin terjadi baik ke anak kandang, operatornya, atau secara langsung pada ternaknya, yang dampak akhirnya akan menurunkan efisiensi produksi susu yang dihasilkan. Nah, penurunan produksi, jadi lingkungan udara yang tidak sehat tentunya akan menyebabkan sapi mengalami stres. Tidak hanya manusia yang stres ya, tapi juga sapi, sehingga mengganggu metabolisme dan fisiologis yang berdampak pada penurunan volume serta kualitas susu yang dihasilkan. Jadi harus kita memastikan bahwa kualitas udara yang baik adalah investasi untuk kesehatan ternak jangka panjang dan keuntungan usaha yang lebih stabil. Oke, berikutnya adalah sistem pengumpulan limbah ternak yang efisien ya. Kalau misalnya kita lakukan yang terbaik tentunya. Pertama,
saluran terbuka umum digunakan pada kandang tradisional. Jadi urin dan feses dialirkan melalui saluran yang terbuka menuju penampungan, memerlukan pembersihan manual ya secara rutin. Ya, yang kedua ini slurry system ya, digunakan untuk kandang modern yang banyak digunakan ya pada perusahaan besar ya, dengan lantai slatted atau bercelah. Limbah langsung jatuh ke bawah melalui celah, kemudian dikumpulkan dalam tangki penampungan di bawah lantai. Jadi ada celahnya yang nantinya turun ke bawah kotoran ataupun urin. Yang berikutnya adalah scraper system ya, sistem mekanis yang menggunakan scraper atau pengeruk ya otomatis untuk membersihkan lorong-lorong kandang secara berkala. Ini akan mendorong limbah ke penampungan nantinya. Nah, pengumpulan limbah yang tepat adalah langkah awal dalam pengelolaan limbah ternak yang bertanggung jawab untuk mencegah penumpukan dan dapat menimbulkan bau tak sedap ya, dan menjadi sarang penyakit. Tidak hanya sarang penyakit, tetapi juga akan berdampak pada produk susu, karena kita tahu bahwa susu itu mudah menyerap bau yang menyengat ya tentunya, dan itu sudah tidak baik ya bagi produk susu yang kita hasilkan. Jangan sampai terjadi pada produk susu kita. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan limbah ternak untuk manfaat lingkungan dan ekonomi. Ingat loh, tidak hanya baunya saja tetapi ada manfaat ekonomi dan nilai yang besar untuk kotoran ternak ininya. Yang pertama bisa dilakukan atau dibuat biogas atau produksi biogas ya. Jadi pemanfaatan digester anaerob untuk mengolah kotoran sapi. Proses ini akan menghasilkan gas metana atau CH4 yang dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan untuk memasak, misalnya untuk penerangan atau bahkan pembangkit listrik mini ya. Ini bisa dilakukan. Kemudian kompos ya atau pupuk organik. Jadi limbah padat dan cair telah melalui proses fermentasi atau pengomposan dapat diubah menjadi pupuk organik berkualitas tinggi. Nah, penambahan mikroorganisme efektif atau E4 atau efektif mikroorganisme ya atau molase ya dapat mempercepat proses terjadinya fermentasi ya. Molase ini adalah sebagai sumber energi untuk mikroba supaya terjadi proses pengomposan ya. Kemudian berikutnya adalah mendukung ekonomi sirkular ya. Pengolahan limbah menjadi biogas atau pupuk organik tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan tetapi juga menciptakan nilai tambah, mendukung prinsip ekonomi sirkular dan meningkatkan keberlanjutan usaha peternakan. Jadi dengan mengelola limbah secara efektif, peternak dapat mengurangi jejak karbon ya, kemudian meningkatkan pendapatan tambahan dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih tentunya. Oke, apa sih kunci sukses? Kuncinya kunci sukses manajemen ternak perah di Indonesia tentunya ya penerapan manajemen kandang dan lingkungan yang komprehensif ya adalah investasi penting bagi keberhasilan usaha peternakan sapi perah di mana saja di Indonesia ini ya, tidak hanya di Indonesia. Kuncinya memang seperti itu. Yang pertama adalah kesehatan yang optimal pada ternak kita. Jadi lingkungan yang bersih dan nyaman mencegah penyakit ya pasti itu. Kemudian mengurangi biaya pengobatan dan memastikan bahwa sapi kita tetap produktif sepanjang hidupnya. Yang berikutnya adalah peningkatan produktivitasnya.
Jadi sapi yang tidak stres dan sehat akan menghasilkan susu yang banyak dan berkualitas tinggi, dan ini akan meningkatkan juga pada pendapatan peternak ataupun perusahaan yang dikelola. Nah, berikutnya adalah keberlanjutan usaha, ya, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab tentunya, termasuk pemanfaatan sumber daya secara efisien. Ini akan mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nah, dengan memprioritaskan aspek-aspek ini, peternak di Indonesia akan mencapai efisiensi operasional yang tinggi. Dan apa ujungnya? Ujungnya nanti akan bisa meningkatkan keuntungan dan membangun industri peternakan yang lebih tangguh dan ramah lingkungan, ya. Ujung-ujungnya kita berharap produksi susu kita terus meningkat, produksi susu bisa kita kelola dengan baik sehingga kebutuhan di dalam negeri mencukupi, tidak seperti sekarang impor lagi, ya. Kita berharap bahwa ketahanan pangan ataupun kedaulatan pangan di bidang protein hewani ini bisa terrealisir, ya, dengan baik tentunya, ya, karena bagaimanapun siapapun, ya, pemerintah ataupun semuanya menginginkan masyarakat kita semua sejahtera, ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di topik berikutnya nanti, ya. Oke, nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.